Disinilah kemudian manusia dalam keadaan keringatnya masing-masing. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang sebatas keringatnya itu sampai mata kaki dan lain sebagainya. Orang dalam kondisi itu betul-betul dalam dahaga yang sangat dahsyat, sampai saking dahaganya mereka merobek-robek tenggorokan mereka sendiri. Sampai orang kafir pun berkata, "Ya Allah, ternyata keadaan di mahsyar ini sedahsyat ini, izinkan kami untuk beristirahat sejenak meskipun di neraka ya Allah." Jadi orang kafir itu sampai mereka pengen istirahat di neraka karena nggak ngerti neraka itu sedahsyat apa, saking perkara mahsyar itu begitu dahsyatnya. Maka disitulah kemudian nanti para ulama berjalan. Ini yang kemarin kita bahas terakhir di syafaat ya. Para ulama akhirnya berjalan untuk menemui para nabi dan rasul guna meminta syafaat supaya bisa negosiasi sama Allah agar Allah segera memberikan hisabnya untuk kita. Datang kepada Nabi Adam tidak mampu. Ini kita sudah jabarkan satu-satu ya. Kepada Nabi Adam tidak mampu, kepada Nabi Nuh tidak mampu, kepada Nabi Ibrahim, selanjutnya kepada Nabi Musa nggak mampu, baru ke Nabi Isa kemudian kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka disinilah syafaat pertama terjadi. Jadi Rasulullah yang beliau lakukan adalah bersujud lama sekali di mana? Di bawah arsy-nya Allah. Nah, arsy itu tadi singgasana tadi, tempat bersemayamnya Allah. Jadi kalau kemudian ditanya Allah di mana? Allah tidak di mana-mana. Bukan Allah ada di mana-mana. Allah itu istawa 'alal arsy. Allah itu bersemayam di atas singgasananya. Nah, jadi bagaimana dengan kondisi, misalkan ada yang nanya, ada anak-anak kecil yang kemudian meninggal sebelum usia akil balik gitu ya, mereka ini kondisinya ada di mana? Di taman di antara taman surga dan sedang diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga ibunda Saroh. Sampai dengan nanti hari kiamat mereka akan dikembalikan untuk mencari orang tuanya masing-masing dan memberikan syafaat bagi mereka. Maka bersyukur sekali untuk ibu-ibu yang Allah kasih ujian berupa kehilangan anak usia sebelum akil balik, meskipun memang berat rasanya, tapi tiket Anda ke surga sudah di tangan. Perjalanan Anda ke surga cuma tinggal satu langkah. Maka begitu juga orang-orang yang mati syahid, yang syahid fisabilillah, yang gugur di medan perang, itu mereka bukan langsung masuk surga, karena hakikatnya surga itu belum dibuka untuk saat ini. Nanti yang pertama kali masuk surga adalah Rasulullah. Jadi yang kondisinya sekarang di surga itu sebenarnya bukan surga dalam arti kata surga, tapi ada yang di pinggiran atau taman surga, ada yang kemudian di alam barzah, yang tadi taman di antara taman surga. Maka orang-orang yang kemudian mati syahid pun mereka bukan masuk surga sekarang, tapi ruh mereka itu dibawa di tembolok. Jadi tembolok itu tenggorokan gitu ya, dibawa di tembolok burung-burung yang berwarna hijau. Nah, burung-burung yang berwarna hijau itu mereka berterbangan di antara pepohonan yang ada di taman surga. Jadi mencolok sana, mencolok sini gitu ya. Nah, mereka bawa nih di tenggorokannya ruh dari orang-orang yang mati syahid ini. Dan ketika burung-burung ini merasa lelah dengan dia berterbangan dari satu dahan ke dahan yang lain, dia beristirahatnya di bawah arsy-nya Allah. Nah, jadi arsy itu singgasana tadi ya. Jadi dia gandul, burung itu gandul di bawah singgasananya Allah. Singgasananya Allah itu seperti apa sih permisalannya? Dalam hadis kemudian disebutkan bagaimana perumpamaan singgasananya Allah dengan 7 langit ini, maka kasaba'ati darahim fitirsin, seperti 7 mata uang logam yang kita susun berada di sebuah permadani yang sangat besar. Ini masjid ini permadani, ini singgasananya Allah, dan 7 langit itu kayak 7 mata uang logam yang kita susun ke atas. Sekecil itu ternyata langit di hadapan singgasananya Allah. Lalu bagaimana permisalan dengan bumi? Maka Rasulullah sampaikan permisalan bumi dengan arsy-nya Allah adalah kahalqatin fis sahra, seperti bola pingpong yang ada di tengah padang pasir. Jadi kalau kita ngerti perumpamaan itu, bumi yang sebesar ini aja kayak bola pingpong di padang pasir, apalagi kita manusia di hadapan Allah sekecil apa. Maka ayo, gak ada yang perlu kita gondeli dari dunia yang akhirnya kita tinggali ini.
maka kehidupan nanti setelah kematian sepanjang itu perjalanannya, maka pada saat nanti proses hisab, kemudian syafaat pertama terjadi, Rasulullah bersujud lama sekali di bawah singgasananya Allah. Beliau memohon, beliau minta sama Allah dengan sujud yang sangat lama, yang Rasul tidak mengangkat kepalanya sampai Allah mengiyakan apa yang menjadi permintaan beliau. Sampai kemudian Rasulullah di situ ditanya sama Allah, ya Rasulullah, engkau tidak pantas untuk menundukkan kepalamu selama ini. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu ya Rasul. Sal wa'ti, minta aku kasih, kata Allah. Isfa' tusfa, engkau minta syafaat, aku beri syafaat itu. Maka disitulah Rasulullah kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, umatku sudah tidak kuat dengan perjalanan hisab ini, mohon segerakan proses hisab itu. Disinilah kemudian terjadi proses hisab bagi semua makhluk, tidak terkecuali dari bangsa manusia, namun jin juga dihisab. Begitu juga hewan yang selama ini kita pikir hewan itu ya udah diciptain gitu aja, ternyata hewan pun juga ada hisabnya. Nah, tapi hisab hewan tidak sama seperti hisabnya manusia dan jin. Jadi sebenarnya yang Allah jadikan sebagai makhluk yang punya beban ibadah itu cuma dua. Ad-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti manusia dan jin sama-sama diciptakan untuk ibadah. Kalau kemudian bermaksiat ada konsekuensi dari hukuman. Kalau beribadah juga Allah berikan pahala. Tapi Allah jadikan Rasul untuk membimbing bangsa jin itu Rasul dari bangsa manusia. Artinya Rasulullah diutus oleh Allah bukan cuma untuk memberi jalan yang lurus bagi manusia, tapi jin juga begitu. Maka di proses mahsyar ini gitu ya, di proses hisab ini, apa yang Allah lakukan dengan hewan, yang hewan itu sebenarnya tidak ada beban ibadah, tapi Allah pengen ngasih tahu sama kita betapa bentuk Allah itu adil. Bahkan untuk yang tidak diberikan beban ibadah saja, sama Allah ada balasannya. Maka nanti dibangkitkan hewan-hewan yang dulu ketika di dunia dizalimi oleh hewan yang melakukan kezaliman sama dia. Kalau di dalam hari itu disebutkan seekor kambing yang bertanduk, yang dulu ketika di dunia menanduk kambing yang tidak bertanduk. Maka di padang mahsyar, di hari hisab yang tidak bertanduk itu, Allah bangkitkan dalam keadaan mempunyai tanduk. Setelah itu Allah perintahkan tanduk itu, temenmu yang dulu di dunia nanduk kamu gitu ya, baru setelah itu, setelah dia membalas apa yang dilakukan temannya dulu ketika di dunia, barulah kisos setelah dilaksanakan, Allah rubah mereka semua menjadi tanah. Nah, jadi hewan itu nanti semua jadi tanah gitu ya. Makanya orang kafir ketika melihat proses hewan sekedar dibales habis itu jadi tanah, dalam An-Naba disebutkan apa? Orang-orang kafir bilang yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir bilang celakalah aku. Coba seandainya aja aku jadi tanah, karena ngerti ternyata setiap yang dilakukan ada bagian dari hisabnya masing-masing. Maka teman-teman, kalau kita ngerti perjalanan ini begitu panjangnya, dan nanti ada yang disebut dengan yaumul hisab, bahwa semua ada perhitungannya masing-masing, harusnya itu nggak bikin kita gelisah, nggak bikin kita khawatir, nggak bikin kita sedih saat hari ini kita dizalimi, saat hari ini kita punya kebaikan dan kebaikan kita nggak dibalas sama orang, karena kita ngerti, iyalah Allah itu maha adil kok. Nanti juga ada hari hisab kok. Nanti juga apa yang kita lakukan mau sekecil apapun itu juga ada pembalasannya kok. Orang mau zalim sama kita hari ini, nggak perlu kita ngutorin lisan kita dengan mendoakan keburukan. Toh semua nanti kezaliman itu akan kembali kepada pemiliknya. Jadi hidup kita akhirnya tenang aja. Ngejalanin hidup itu nggak perlu galau, nggak perlu gelisah, nggak perlu khawatir. Ada Allah. Selama kita dalam hidup itu punya Allah, walaupun kita kehilangan segalanya, kadang kita kehilangan orang yang kita sayang, mungkin kita tidak cukup punya banyak teman untuk kita berkeluh kesah, mungkin kita disempitkan rezeki kita, mungkin kita masih harus berjuang dengan sakit yang parah yang sudah kita ikhtiarkan untuk sembuh tapi juga belum ada kesembuhan. Kalau kita ngerti bahwa
Allah itu nggak mungkin zalim sama kita, tenang aja sudah hidup kita. Ya Allah, wis nggak apa-apa. Sekarang itu kalau kita mikir ya, bahwa apa yang kita jalani adalah bagian dari doa-doa kita di masa lalu, terus bagian dari hari ini, itu kan sebenarnya permintaan kita di masa lalu. Kita bilang deh sama Allah, ya Allah, ternyata hidupku itu setelah apa yang aku minta Engkau kasih, ternyata berjalan juga tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan ya. Ya udahlah sekarang ya Allah, wis terserah Engkau aja lah. Kayak gimana yang mau mengatur hidupku. Sekarang aku pasrah aja apa yang menjadi kehendak-Mu. Yakin aja bahwa Allah itu selalu ngasih kita yang terbaik. Karena Allah dengan ilmunya, bukan dengan ilmu kita yang terbatas sebagai manusia. Allah itu hasib, Allah itu maha penghitung. Terus kalau hari ini kemudian kita merasa Allah nggak adil sama aku, Allah zalim sama aku. Terus kalau kita bilang Allah hari ini nggak adil sama kita, versi kita yang adil itu siapa? Coba. Kalaupun hari ini kita bilang dengan ujian yang berat, kita bilang Allah tuh zalim sama kita, apa pentingnya kita bagi Allah? Allah itu sudah cukup dengan kemahabesarannya, bahkan tanpa menciptakan kita manusia pun Allah cukup dengan kemahabesarannya. Bahkan ketika semua makhluk di dunia ini sepakat untuk meninggalkan Allah, untuk bermaksiat kepada Allah, itu tidak menjadikan Allah menjadi terhina. Kalaupun hari ini kita semua yang ada di dunia mau untuk bertobat, kita ibadah, kita taat sama semua perintahnya Allah, itu juga tidak menambah kemuliaannya Allah. Allah cukup dengan dirinya, bahkan Allah tidak menciptakan kita pun Allah tidak mengapa. Maka bukan Allah yang butuh kita, kita yang butuh Allah. Maka hari ini jangan pernah bersandar kepada yang bukan Allah. Karena Allah marah, Allah cemburu, Allah nggak mau kita punya sandaran terbesar selain sandaran kepada Allah. Allah pastikan saat hari ini kita bersandar hanya kepadanya, Allah janji Allah nggak akan pernah ngecewain kita. Tapi kalau hari ini kita bersandar kepada manusia, kita melakukan sesuatu biar dilihat sama orang, biar orang lain senang sama kita, maaf ya, kita tuh mau melakukan kebaikan demi orang suka sama kita, itu nggak ada standarnya. Standar orang senang sama kita semuanya tuh nggak ada. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Udah, sekarang kita rubah, senengin Allah aja, cari ridhonya Allah aja, cari cintanya Allah aja. Kalau sudah Allah cinta, Allah ridho sama kita, apapun yang hari ini kita butuhkan, Allah kasih. Tapi kadang yang kita butuhkan bukan materi dunia, yang kita butuhkan ketenangan, yang kita butuhkan adalah sabar jiwa kita, yang kita butuhkan adalah ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan, itu yang kita butuh. Makanya Allah lebih ngerti apa yang kita butuh. Nah, jadi pada saat di padang mahsyar itu, bagaimana kemudian akhirnya setelah syafaat Rasul yang pertama, barulah kemudian diberlakukan hisab itu. Maka hisab ini apa yang kemudian akan ditanyakan oleh Allah? Maka hisab ini secara umum yang ditanyakan ada 4 perkara utama. Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afna, tentang usia kita, untuk apa dihabiskan. Yang kedua adalah wa an ilmihi ma da'amila fihi, tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmu tersebut. Yang ketiga wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dengan hartanya, tentang hartanya. Harta tuh dihisapnya 2. 1, dari mana didapat. Yang kedua, untuk apa dibelanjakan. Itu hisapnya harta. Makanya saya pernah bilang, jangan bawa sesuatu yang bisa memberatkan hisap kita. Karena semakin banyak harta yang kita punya, hisapnya makin berat. Termasuk kalau kita pengen untuk diringankan hisap itu, gunakan semuanya yang kita dapat dengan cara yang halal untuk kebaikan. Nah ya, saya pernah bilang gitu ya, para ulama itu sampai kemudian mengatakan 40 hari barang yang kita punya dan itu tidak terpakai, itu yang akan memberatkan hisap.
Makanya kurang-kuranginlah apa yang bisa memberatkan ini. Baju yang mungkin sudah lama nggak kita pakai karena kekecilan, tapi masih eman-eman ketika dikasihin orang, udahlah itu memberatkan hisab. Udah kasih aja lah ke orang, kasih gitu ya. Nah ini yang ketiga yang akan ditanya secara umum, harta. Kemudian yang keempat adalah wa an jismihi fima abla, dan terhadap jasadnya untuk apa dia gunakan, kesehatan, tenaga, usia, waktu muda, produktivitas gitu ya, apakah digunakan untuk taat atau maksiat. Maka ini secara umum, ini kemarin sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian sekarang bagaimana cara Allah menghisap manusia? Cara Allah menghisap manusia nanti ada dua. Ada hisap yang mudah, ini bagi orang beriman yang ikhlas, nanti di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 8, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan dari kitab dengan tangan kanan, maka dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Nah, berarti kita ini nanti semuanya apakah bisa menangkap dengan tangan kanan atau justru ada yang dengan tangan kiri? Ada yang ketiga, ini sudah tidak dihisap karena memang ujung-ujungnya celaka, yaitu dari belakang punggung. Nah, maka pada saat padang mahsyar itu, saat Allah akan memberlakukan hisap, Allah pertama adalah menerbangkan buku catatan amal kita masing-masing. Jadi buku catatan amal tuh kayak kita turun salju. Nah itu, jadi salju itu jadi kayak buku catatan amal. Nanti kita nangkep. Nah nangkepnya itu pakai tangan apa? Maka disebutkan kalau bisa dengan tangan kanan, ya udah ini tanda hisab kita ringan. Tapi kalau sudah nangkapnya pakai tangan kiri atau bahkan min waroi bohri, dari belakang punggung, sudah belakang punggung pakai tangan kiri pula, udah ini ujung-ujungnya celaka. Tapi kalau hisapnya dengan tangan kiri untuk dia menangkap buku itu, maka dia akan diberatkan di proses hisapnya. Nah berarti hisap itu nanti kita bagi dua. Ada hisap ringan, ada hisap yang berat. Maka hisap yang ringan ini seperti apa? Ada yang jalur ketiganya, jalur VIP. Jalur orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisap. Nah jadi ini keadaan manusia nanti. Jadi pada saat Rasulullah nanti bersujud untuk meminta syafaat yang pertama, kemudian dijalankan hisab, nanti Rasul meminta syafaat lagi yang kedua untuk bisa dari umatnya ada yang masuk surga tanpa hisab. Maka disebutkanlah dalam hadis ada sabauna, ada 70.000 gitu ya, yang kemudian yadkhulul jannah min ummati sabauna alfan bighairi hisabin wala adab. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ada 70.000 golongan dari umatku yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah ini golongan yang spesial ini. Kemudian ciri-ciri mereka gimana, ini pernah saya bahas ya. Di antaranya adalah humul ladina la yastarqun, di antara mereka satu yang tidak minta untuk diruqyah. Kenapa? Bukan menolak ruqyah, bukan kemudian ruqyah hukumnya haram, tapi dengan kita minta ruqyah sama orang itu berarti kita bergantung sama manusia. Padahal Allah pengen jadi satu-satunya yang kita bergantung sama Allah, bukan kita bergantungnya sama makhluk. Maka saat kita minta tolong sama manusia, yang hakikatnya manusia itu juga bisa minta tolong, dia juga minta tolong ke Allah. Kita nih bisa langsung minta ke Allah, kenapa belok dulu ke manusia? Maka minta diruqyah itu bagian dari tauhid kita kurang sempurna. Bukan nggak boleh ya, boleh, tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah berarti kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Jangan salah paham. Saya nggak mau kemudian orang tanya, saya nggak mau diruqyah, katanya ruqyah itu bikin nggak masuk surga. Bukan nggak masuk surga, tapi perjalanan ke surganya harus hisab dulu. Karena kesempatan itu hilang dengan dia minta diruqyah, gitu ya. Kemudian yang kedua, selain tidak minta diruqyah adalah annahum la yaktawun, atau tidak melakukan pengobatan menggunakan besi panas. Jadi besi panas itu diantaranya adalah dengan cara dibakar. Nah ini yang saya sampaikan mengambil dari pendapat ulama kontemporer. Di antara yang sekarang bagian dari besi panas adalah metode laser. Baik itu nanti di metode kecantikan gitu ya, mungkin menghilangkan flek dengan laser. Sekali lagi bukan haram, bukan.
Nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman mau ke klinik laser ataupun sunat misalkan dengan laser, nggak haram. Tapi kemudian menghilangkan kesempatan itu, gitu ya. Kemudian nanti yang ketiga, di antara syaratnya adalah tidak bertatoyur. Bertatoyur itu adalah melakukan tahayul, mengaitkan antara kita dapat keburukan, kita dapat kesialan, kita dapat keberuntungan dengan sesuatu yang kita lakukan, otak-atik, gatuk, itulah, itu namanya tatoyur ya. Maka orang yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, mereka yang benar-benar bertawakal penuh kepada Allah. Dan mereka ini jumlahnya apakah memang 70.000? Enggak, karena dengan satu orang yang 70.000 itu bersama dengan mereka 70.000 juga. Satu orang yang 70.000 tadi bawa 70.000 lagi. Nah, jadi 70.000 bukan jumlah yang benar-benar pasti 70.000, tapi saking banyaknya orang yang nanti dapat keistimewaan bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi ibaratnya gini nih, kalau boleh kita bayangkan gitu ya. Jadi di keadaan padang mahsyar, mahsyar itu di mana sih? Pendapat terkuat, mahsyar itu ada di dunia. Jadi saat kemudian nanti bumi ini dihancurkan, maka Allah akan jadikan bumi ini menjadi penciptaan yang beda sama bumi kita sekarang. Kata Allah adalah kami akan ganti bumi itu dengan bumi yang lain. Jadi nanti sejauh mata memandang gak ada tanaman, gak ada tumbuhan, gak ada bangunan. Benar-benar semua itu dia seperti afro warnanya. Afro itu putih kemerah-merahan kayak tepung roti. Jadi yang kita lihat itu sejauh mata memandang ya tanpa ada batas. Inilah mahsyar. Kemudian di mahsyar ini tadi manusia kan sudah mulai antri untuk dihisap satu-satu. Tapi ada orang-orang yang spesial tadi yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya udah, mereka langsung jalan aja, kutuk 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 gitu ya. Nah, mereka sudah tidak melewati sirat, tidak melewati kontoroh, tapi sudah menunggu di depan pintu surga. Nah, ini spesial banget nih. Makanya kalau boleh kita minta sama Allah, minta surga tertinggi. Kata Rasulullah adalah idza sa'altallaha al-jannah fas'alil firdaus. Kalau minta sama Allah surga, minta yang paling tinggi sekalian, minta firdaus. Dan kalau mau doa lagi sama Allah, minta surga firdaus tanpa hisab. Ya walaupun nanti Allah mau mengabulkan atau tidak itu terserah Allah, tapi boleh untuk kita minta. Saking memang Rasul memotivasi kita untuk harus punya goal itu, harus punya cita-cita tuh tertinggi gitu. Cita-cita tertinggi masuk surga firdaus tanpa hisab. Itu cita-cita tertinggi kita. Maka di proses ini, bagi yang tadi masuk surga tanpa hisab tanpa adab, udah nanti kita bahas di lain kesempatan. Sekarang kita bahas dulu untuk yang kemudian menjalani proses hisab. Nah, kalau kemudian ada orang-orang, saya sudah terlanjur minta ruqyah, saya sudah terlanjur begini, gimana ya gitu, nggak usah khawatir, karena generasi sahabat saja itu juga masih banyak yang harus melewati proses hisab gitu. Apalagi kita yang manusia biasa. Bukankah kita ngerti hadisnya tentang hadis ini? Kemudian ada salah seorang sahabat Nabi namanya Ukasyah. Kemudian beliau berdiri dengan mengatakan, ya Rasulullah, jadikanlah aku termasuk ke dalam orang yang bisa masuk surga tanpa hisab itu. Kemudian Rasulullah kemudian mengatakan, ya Allah, jadikanlah Ukasyah termasuk ke dalam golongan mereka. Maka Ukasyah masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang kedua nih ada sahabat berdiri lagi, ya Rasulullah, aku juga mau dong didoakan sama Ukasyah. Tapi Rasul ngerti sahabat ini tuh nggak seperti Ukasyah dari segi amalnya. Tapi Rasulullah tidak mengatakan, maaf ya, kamu itu nggak pantas kalau misalkan masuk surga tanpa hisab. Amalmu loh beda jauh sama Ukasyah. Enggak. Tapi Rasul mengatakan, qad sadaqatka Ukasyah. Maaf ya, kamu sudah keduluan sama Ukasyah. Nah di situ sebenarnya Rasul pengen bilang bahwa tidak semua orang dari generasi sahabat pun bisa punya keistimewaan masuk surga tanpa hisab. Begitu juga hadis tentang orang sahabat yang paling kaya, ya, Abdurrahman bin Auf. Maka Rasulullah bersabda, nanti Abdurrahman bin Auf masuk surganya paling terakhir di kalangan para sahabat. Kenapa? Karena dia yang paling kaya, hisabnya yang paling lama. Padahal semua harta yang beliau miliki itu disedekahkan di jalan Allah. Allah ngerti semua hartanya itu buat Allah, tapi itu aja masih dihisab gitu loh. Dan hisabnya yang paling lama. Bahkan Rasul sampaikan masuk surganya dalam keadaan merangkak. Nah kalau Abdurrahman bin Auf saja itu masih dihisab, apalagi kita yang manusia biasa. Jadi saya pikir teman-teman jangan kemudian terfokus pada nanti kalau begini, udah lakukan yang terbaik aja.
Biar nanti gimana Allah menjadikan hisab kita, kalaupun kita ini dihisab hisaban yasiro, hisab yang ringan. Nah, kita bahas satu persatu gitu ya. Bagaimana kemudian dengan orang-orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Jadi hisab yang ringan itu nanti setiap dari diri kita bawa buku catatan amal masing-masing. Nah, buku catatan amal ini tidak ada satupun yang luput ditulis oleh malaikat di situ. Sampai ketika orang mendapati bukunya, dia akan berkata, "Mali hadal kitab, ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kenapa kok dari yang kecil sampai yang besar semua ditulis di sini? Jadi apa yang kita batin di lisan, apa yang kita melerok dari mata gitu ya. Kita nggak suka sama orang Pak, dengan mata kita sinis aja semua ditulis loh di situ. Kita batin aja, wong kae kok kaya ngono sih, batin aja. Oh, innallaha ya'lam loh. Allah itu tahu loh, bahkan apa yang tersembunyi di dalam hati kita, dan semua di situ rapi sekali. Bahkan kita sampai terkaget-kaget, kok ini apa sih, kok apa ditulis gitu ya. Maka nanti satu persatu kita akan menghadap Allah dan bertemu langsung dengan Allah tanpa ada di situ juru bicara yang akan menjadi penengah di antara kita dan Allah. Maka disebutkan nanti tidak ada satupun ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Hadis di dalam hadis yang diriwayatkan dari Bukhari, kemudian Rasulullah bersabda, tidak seorang pun dari kamu sekalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah tanpa juru bahasa antara dia dengan Allah. Fayandur aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Maka dia tidak melihat ke sebelah kanan, tidak ada yang dilihatnya melainkan amal yang telah dia lakukan. Wa yanzuru asy'ama minhu, dan dia lihat ke sebelah kirinya, tidak ada yang dia lihat kecuali amal yang telah dia lakukan. Wa yanzur ma baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Dia melihat ke depan, tidak ada yang dilihatnya selain neraka ada di depan wajahnya. Maka kemudian di akhir Rasulullah bersabda, fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Maka peliharalah dirimu dari api neraka meskipun dengan hanya bersedekah separuh biji kurma. Artinya apa? Amalan sedekah itulah yang kemudian punya pahala yang begitu dahsyatnya di sisi Allah. Saya jadi ingat ada salah satu ustadz senior di Solora yang Allah yarham, Allah ambil beliau terlebih dahulu, namanya Ustadz Badrul Tamam dulu. Kemudian ada salah satu santri yang kemudian mimpi. Jadi Ustadz Badrul Tamam itu datang, kan kita ngerti bahwa kalau mimpi baik itu datang dari Allah ya. Ustadz Badrul Tamam itu datang dengan cahaya yang putih, benar-benar cahayanya tuh silau gitu ya. Kemudian beliau mengatakan kepada orang ini, kalian kalau punya kesempatan untuk bisa sedekah. Karena sedekah itu sekecil apapun itu yang akan membawa kalian kepada kebaikan, dihindarkan dari neraka, dapat balasan yang luar biasa, itu sedekah. Kalau kalian ngerti gimana balasan sedekah di sisi Allah, kalian itu ketika di dunia pasti akan sedekah sedahsyat-dahsyatnya. Bahkan hanya dengan separuh biji kurma itu dahsyatnya sedekah. Nah, jadi nanti kita ini sama Allah akan face to face gitu. Kita akan berhadapan. Maka orang-orang yang dengan hisab ringan tadi dibuka sama Allah satu persatu buku catatan amalnya, dilihat dosamu begini, iya ya Allah, aku mengaku itu dosaku. Ini dosamu, iya ya Allah, aku mengaku. Dari semua yang kemudian Allah bacakan dari dosa kita, kemudian orang itu mengaku, iya ya Allah, aku melakukan apa yang menjadi dosaku. Baik, dari 99 catatan lembar itu, dari semua keburukan yang kamu lakukan, sudah aku hapuskan dosanya. Dan dari satu kebaikan yang kamu lakukan, aku terima. Jadi orang semua nggak ngerti nih. Orang yang dihisab sama Allah itu, dia ketika ini hisab yang ringan ya. Hisab yang ringan itu ketika kemudian sama Allah dia dikasih tahu ini kebaikanmu, dia bersujud. Ini dosamu, dia mengaku dan dia bersujud. Sampai kemudian orang yang melihat di situ, itu orang kok bersujud terus, enak banget jadi dia ya. Berarti kan Allah sudah menerima semua amal kebaikannya. Padahal sebenarnya dia bersujud itu karena dia mengakui apa yang menjadi dosanya. Jadi sama Allah cuma sekedar dilihat, iya yaudah ini aku hapuskan. Dihisab, tapi gampang aja hisabnya. Baru setelah itu semua keburukannya sama Allah
Allah sudah dihapuskan, satu kebaikan yang kita lakukan Allah terima, baru kemudian udah jalan lagi. Nah, ini hisab yang ringan seperti itu. Tapi nanti ada orang yang ketika dihisab sama Allah pertama kali, kata Rasulullah, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah, ada 3 orang yang kemudian diputuskan di hadapan Allah itu 3 kelompok, dan 3-tiganya adalah orang yang ketika di dunia melakukan amal soleh yang luar biasa. 1, mujahid fisabilillah. Yang kedua adalah orang yang gemar bersedekah. Yang ketiga adalah orang yang belajar mengajar ilmu agama, kayak kita, orang yang belajar mengajar Al-Quran. Ini nanti yang akan dihadapkan di hadapan manusia, tapi yang menjadi pertama diseret wajahnya ke neraka. Maka nanti ketika Allah tanya ini di hadapan manusia, Allah kemudian tanya, amma kutilta, kamu terbunuh itu atas dasar apa? Orang ini bilang, kutiltu fika ya Allah, aku terbunuh di jalanmu. Dan di situ Allah bilang, bohong kamu. Ingat ya, Rasulullah bersabda, man husiba udiba, orang yang ketika di yaumul hisab itu sampai digugat sama Allah, sampai kemudian Allah bilang bohong kamu, itu udiba, pasti dia celaka. Ujung-ujungnya dia akan masuk neraka. Jadi jangan sampai kita nanti jadi orang yang digugat sama Allah, yang kemudian kita bilang, ya Allah, aku dulu ngaji kemana-mana, itu benar-benar karena engkau. Allah bilang bohong, kamu kan cuma biar pengen dipandang orang jadi orang soleh kan, kamu biar bisa posting setiap hari dengan posting kajian kan. Nah ini, jadi kita justru khawatir bahwa setiap amal soleh yang kita lakukan itu justru akan memberatkan hisab kita. Gara-gara apa? Salah dalam niatnya.